Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sukoro Sensei dalam segmen Baku Baca Buku. Masih dengan buku Distilasi Alkena karya Wiranagara bagian ketiga dengan judul Koefisien Etiolasi. Seperti biasa ada bridging atau ada jembatan antara bagian 2 dan bagian 3. Saya akan coba bacakan. Setabah apapun kamu, pertemuan adalah gerbang menuju perpisahan. Terima saja, bahagia ada untuk menjemput kesedihan. Baru mulai, udah iris ini. Hayati punya hati. Kita mulai ya. Koefisien etiolasi. Beberapa orang suka mengingat-ingat sebagai bentuk rasa syukur atas segala perih yang dilewati. Ada pula yang mengingat untuk merapal penyesalan akibat kegagalan atau keterlambatan membuka rasa di suatu hati. Terlepas duka atau bahagia, lebih dari sekadar fungsi otak yang bekerja, ingatan adalah sebuah gerbang. Berbagai macam persiapan pun dilaksanakan. Setumpuk buku galau untuk menjembatani ruang dan waktu. Beberapa lagu sendu juga diputar berulang-ulang menjawab kebutuhan rindu. Kita tertatih memasuki portal abadi. Jutaan janji bermunculan menjelang pintu masuk. Sedemikiannya riuh kenangan yang terbuka tanpa diketuk. Nama-nama melambai saling berbisik menyambut kehadiran yang terasa mengusik. Seperti itu. Beginilah kini aku. Menertawai masa lalu, menangisi yang telah berlalu. Sepihak dengan kondisi hati, raga pun mengamini. Mengacak rambut sendiri dilakukan berulang kali, sembari mengutuk ketidakberdayaan perasaan untuk memaafkan. Iya, tentang dia. Alasan betapa otak harus terus diasah tajam agar fungsinya tetap jaya walaupun tubuh semakin menua. Untuk apa lagi hidup jika digunakan mengenang? Nyatanya sekarang hidup tak semenyenangkan waktu itu. Buktinya, semesta tak menghadirkan bunga-bunga seperti saat dulu aku pernah jatuh cinta. Hampir bosan aku melakukan perkenalan ke setiap perempuan. Kalau bukan karena lingkungan yang berisik, mana mungkin aku mau membohongi hati sendiri seakan-akan siap mencintai kembali. Ketahuilah, cinta menjadi indah sebab ketiada paksaan. Tak perlu banyak alasan atau penjelasan klise atas dipilihnya suatu hubungan. Apakah kau tak muak mendengar cerita betapa bahagianya punya kekasih dari muda-mudi yang bahkan bercelana saja masih meminta bantuan sang mami? Jika iya, kita berpikiran sama. Bahwa cinta ada untuk saling menjaga kenyamanan, bukan gelora kejuaraan untuk dipamerkan. Seperti itu. Begitulah kini aku. Menertawai kisah mereka. Menangisi dahulu yang kini menjadi luka. Tak usah kau tatap gerimis berdua sembari bermanja-manja. Kelak kau akan sadari rintik hujan hanya akan membawamu ke dasar bumi, mengubur harapanmu ke inti magma, membakarnya hidup-hidup dan meledakkan ke permukaan bersama sakit yang tak tertahankan.
Kau akan mulai membuat prasasti di kaca jendela, bersekutu dengan debu yang membias di balik embun. Jemarimu akan memulai cerita berbekal sela-sela yang merindukan genggaman. Kau tak akan mungkin bisa mengelak. Teriakanmu tak akan bisa menambah sesak. Tiada yang bisa mencegahmu dari rasa bersalah. Dan senyumnya di ingatanmu tak akan pernah kalah. Seperti itulah, begitu kini aku menertawai tangis, menangisi tawa, menyusun tangga dari kepingan hati yang kau hancurkan, merekatkan harapan di setiap pijakan, mendulang beberapa gempita yang membawaku dekat dengan Sang Pencipta. Percayalah, segala usaha tak akan pernah sia-sia, termasuk aku yang kini menukar tempat dari bumi ke angkasa dengan merenggang nyawa. Sudahlah, tak usah khawatir. Paling tidak dari sini aku bisa lebih jelas melihat kebahagiaan yang terpancar dari rumah tangga kecilmu itu. Bila ada waktu senggang, bawa matamu ke arah langit. Dari situ, begitulah kini aku menitipkan tawa pada tangis di udara sebagai hujan yang memelukmu dari kejauhan. Makin sakit. Hari ini saya dapat kabar juga ada murid yang sudah lulus ya. Dia menikah. Alhamdulillah saya tidak diundang, karena kalau saya diundang habislah ini terbukti aku tidak bawa siapa-siapa. Seperti biasa ya, Wira memberikan kosakata dan definisinya. Pertama adalah koefisien, yaitu faktor penggali dalam sebuah ekspresi atau dari sebuah deret aritmatika. Titik koma bagian suku yang berupa bilangan atau konstan. Yang kedua ada etiolasi, yaitu pertumbuhan-tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap namun kondisi tumbuhan lemah. Batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat, terjadi karena ketiadaan cahaya matahari. Aku menulis ini saat mengamati pertumbuhan tanaman saat penelitian tugas akhir, mengibaratkan perasaan yang lemah tanpa disinari cinta, padahal ia ada dan tersedia. Namun hati masih terjerat masa lalu, konstan tak terhitung perihnya, kemudian mati dibuatnya. Sakit. Saya nggak akan berhenti mengumpat dalam tanda kutip ya, karena memang karyanya keren banget ini. Seperti biasa di tengah-tengah bagian ketiga ini ada 2 kalimat. Yang pertama, menyukai seseorang kembali, bersiap untuk patah hati kesekian kali. Paling tidak hidup tak melulu tentang masa lalu. Ya, sama sih. Saya juga selalu terbayang dengan masa yang sudah berlalu ya. Tapi betul kata Wira bahwa sakit hati mungkin bisa jadi lebih baik daripada harus mengingat masa lalu. Kemudian 1 kalimat lagi, sebab yang abadi dari pertemuan hanyalah perpisahan. Itu saja bagian ketiga dari buku Distilasi Alkena karya Wiranagara. Kita akan bertemu pada konten berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.